Di alam roh, seorang tentara Tuhan bernama Hasan diperintahkan Tuhan menyerang musuh. Musuh menembakkan misil godaan pada Hasan. Hasan pun tergoda untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Semua ini menjengkelkan. Aku lelah, aku mau berhenti saja menjadi tentara Tuhan. Ada parit. Aku bisa beristirahat sebentar di sini. Hasan tidak tahu musuhlah yang membuat parit itu. Tidak. Setelah itu, Hasan kesal karena terkena air hujan dan dia juga terus-menerus mendengar bunyi petir yang keras. Tuhan, aku mau beristirahat. Berikan aku waktu untuk tidur. Aku tidak mau berperang melawan musuh. Aku terlalu lelah untuk berperang. Tuhan, tolong buat para tentara musuh tidak menyerangku. Hasan, apa yang kau lakukan? Kau tidak berhak berkata begitu padaku. Memangnya kau siapa? Aku sersan Tuhan, Kamal. Tuhan mengirimku ke sini untuk membantumu. Berdirilah dan berhentilah bersantai. Jangan tinggal di parit yang telah dibuat musuh untuk menjebak para tentara Tuhan. Musuh kita ingin setiap tentara Tuhan menjadi pemalas, tetapi Tuhan ingin para tentaranya melawan iblis saat Dia suruh. Hasan pun bangun dan menyerang musuh. Para musuh tentara Tuhan tidak tahu Hasan menyerang mereka. Dalam nama Yesus, para iblis dikalahkan. Mundur, ada Hasan. Para musuh tentara Tuhan mundur karena mereka melihat Tuhan beserta Hasan. Teritori yang semula milik musuh menjadi milik Tuhan. Hujan berhenti. Teritori iblis pun direbut kembali karena Hasan mematuhi Tuhan. Aku menyadari kebodohanku sekarang, seharusnya aku tidak tinggal terlalu lama dalam parit. Aku harus berterima kasih pada Tuhan karena mengirimkan Kamal. Hasan terus melakukan kehendak Tuhan.
Dia merebut teritori-teritori iblis sesuai perintah Tuhan. Roh Kudus memerintahkan semua tentara Tuhan untuk berdoa terus, berdisiplin dalam Tuhan, berjalan dalam Tuhan dan percaya pada Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 3-14. I have decided to follow Jesus.